Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen Melia Afdayani selaku pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kemudian yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Sebelum dari kelompok kami menyampaikan hasil presentasi kami, perkenankan kami memperkenalkan diri kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Fainur Yakin dengan NIM 41200301. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Mirna, panggilan Mirna dengan NIM 412001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Gustianingsih, panggilan Serli dengan NIM 412000. Baiklah, penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu fase Mekah. Kota Mekah terletak di perut lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit dari segala arah. Dari sebelah timur membentang bukit Abu Qubais, dan dari barat dibatasi oleh dua bukit Qaikah, dan keduanya berbentuk bulan sabit mengelilingi perkampungan Mekah, dan dikenal bagian yang rendah dari lembah tersebut dengan Al-Batah, yang ada padanya Ka'bah dan dikelilingi oleh rumah-rumah orang Quraisy. Sedangkan bagian yang tinggi dikenal dengan Al-Mu'alah. Dan pada bagian ujung kedua bukit yang berbentuk bulan sabit tersebut dibangun rumah-rumah sederhana milik orang Quraisy Zawahir, yaitu orang-orang pedalaman Quraisy yang miskin dan merupakan serdabu-serdabu perang. Mekah adalah lembah yang sangat tandus. Kondisi geografis tersebut inilah berpengaruh besar dalam membentuk sikap dan watak masyarakatnya. Pada umumnya penduduk Mekah bertemperamen buruk dan tidak mampu berpikir secara mendalam. Ditambah dengan sistem politik di Mekah yang dilakukan oleh pemuka-pemuka kaum Quraisy untuk mempertahankan jabatan, kedudukan dan kekuasaan mereka. Sehingga hal ini juga berpengaruh pada watak dan perilaku mereka yang cenderung lebih agresif, egois, keras kepala, serta tidak mudah bagi mereka untuk dapat menerima pendapat atau keyakinan orang lain. Sebelum masa masuknya Islam, kebanyakan kaum Arab beribadah dengan cara melakukan penyembahan berhala dan mereka menjadikan Ka'bah sebagai pusat peribadahan mereka. Hal tersebut bisa dikatakan sudah cukup lama berlangsung sampai akhirnya Nabi Muhammad datang dan membawa keyakinan lain, yaitu ketauhidan. Tentunya hal tersebut tidak semerta-merta dapat dengan mudah diterima, bahkan ditolak habis-habisan oleh kaum kafir Quraisy. Banyak alasan bagi mereka untuk menolak keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad tersebut. Salah satunya adalah yang mereka yakini adalah sesuatu yang telah lama mengakar dan menjadi keyakinan mereka serta nenek moyang mereka, sehingga keyakinan tersebut sudah bertahan kuat dalam keyakinan mereka. Para pemahat serta penjual atau patung merasa datangnya Islam akan menghalangi mata pencarian mereka, karena tentunya jika Islam menyebar pada mereka akan kehilangan mata pencarian mereka, yang mana sangat bergantung pada apa yang diyakini masyarakat pada masa itu. Kemudian kaum Quraisy juga tidak setuju dengan seruan Nabi Muhammad SAW tentang persamaan hak antara hamba sahaya dan bangsawan. Intinya, Nabi Muhammad SAW ingin menghapuskan sistem perbudakan yang telah lama berjalan. Kaum Quraisy juga menolak ajaran tentang kebangkitan dan pembalasan hari akhir. Karena reaksi keras dari kaum Quraisy itulah yang tentunya menghambat dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena tentunya akan berisiko sekali dan bahkan mengancam keselamatan dan nyawa Nabi, sehingga pada akhirnya Nabi harus melakukan sistem dakwah yang lain,
dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan dua cara. Pertama, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi dan terbuka. Dua perjanjian penting pada periode Mekah. Setelah Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj, suatu perkembangan besar terjadi bagi kemajuan Islam. Embrio kemajuan tersebut datang dari sejumlah penduduk Yathrib yang berhaji ke Mekah. Mereka terdiri dari dua suku, yaitu suku Aus dan Khazraj. Datang menemui Nabi Muhammad dan melakukan perjanjian yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah pertama, proses terjadinya Perjanjian Aqabah diawali dengan datangnya rombongan dari Madinah ke Mekah. Mereka datang untuk menunaikan haji. Lalu kedatangan mereka diketahui oleh Nabi. Maka beliau segera menemui mereka di dekat Bukit Aqabah untuk menyampaikan seruan Islam. Mendengar dakwah yang disampaikan oleh Nabi, kemudian mereka berkata, bangsa kami telah lama terjadi permusuhan, yaitu antara suku Khazraj dan suku Aus. Mereka benar-benar merindukan perdamaian. Kiranya Tuhan mempersatukan mereka kembali dengan perantara engkau dan ajaran-ajaran yang engkau bawa. Oleh karena itu, kami akan berdakwah agar mereka mengetahui agama yang kami terima dari engkau. Setelah berselang 2 tahun, yaitu pada tahun ke-12, mereka datang lagi menemui Nabi dengan jumlah 12 orang, 10 kaum Khazraj dan 2 kaum Aus. Mereka menemui Nabi pada tempat yang sama, yang mana dalam pertemuan ini mereka telah membuat suatu perjanjian dengan Nabi yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Aqabah, perperangan. Perjanjian Aqabah kedua. Pada musim haji berikutnya, jamaah haji yang datang dari Madinah makin tambah banyak, yaitu berjumlah 73 orang. Di antaranya 2 orang perempuan dari suku Aus. Mereka kemudian menemui Nabi pada tempat yang sama dengan pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan ini kemudian dikenal dengan Perjanjian Aqabah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu dalam periode Mekah terdapat tiga tahapan dakwah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Yang ketiga, dakwah secara di luar Mekah. Dakwah yang dilakukan di luar Mekah. Yang poin pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada awalnya Rasulullah menampakkan Islam kepada orang yang terdekat, kepada orang yang dekat dengan beliau, seperti keluarga, kerabat, dan sahabatnya. Dalam Islam, beliau disebut dengan as-sabiqunal awalun, yang dimana orang terdahulu dan pertama masuk Islam. Adapun beberapa orang tersebut, antaranya ada beberapa orang yang masuk Islam, diantaranya yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Az-Zubair bin Al-Awwan, yang ketiga Abdurrahman bin Waqqas, yang keempat Tatah bin Ubaidillah. Kemudian dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akhirnya lama-kelamaan didengar oleh kaum Quraisy. Sekalipun dakwah itu masih dilakukan perorangan, sehingga 3 tahun penyampaian sehingga selama 3 tahun penyampaian dakwah pun turunlah wahyu yang mengharuskan Rasulullah menampakkan dakwahnya kepada kaumnya. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah yaitu mengundang kerabat terdekatnya, tetapi hanya Abu Thaliblah yang mendukung dan memerintahkan untuk melanjutkan perjuangan Rasul. Adapun ayat yang menerangkan dakwah secara terang-terangan adalah surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فاصدعوا بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون صدق Allahul Azim. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami memeliharamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Surat Quran Surat Al-Hijr ayat 94-96. Dari hari ke hari, penyiksaan semakin menjadi-jadi, sehingga Rasulullah memerintahkan kaumnya untuk hijrah dan berdakwah di luar Mekah. Kemudian, poin 3 yaitu dakwah yang dilakukan di luar Mekah. Pada bulan Rajab, tahun kelima dari nubuwah, sekelompok sahabat pertama kali hijrah ke Habasyah yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Karena penyiksaan yang semakin menjadi, Nabi memerintahkan untuk hijrah kedua kalinya. Saat musim haji tiba, beliau kembali ke Mekah dan melakukan dakwahnya kepada orang-orang yang melaksanakan haji dan segala penduduk yang ada di luar Mekah, sehingga tersebar luaslah Islam di Jazirah Arab. Di antaranya, yang pertama Iyas bin Mu'az, seseorang pemuda belia dari Yastrib. Yang kedua Dahmad al-Azdi, mana ia berasal dari Az-Syanu'ah dari Yaman. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akan menyampaikan materi tentang fase Madinah. Rasulullah SAW memerintahkan seluruh pengikutnya beserta rombongannya untuk hijrah ke Madinah. Pada suatu ketika, Jibril datang kepada beliau membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, beliau dan rombongannya sampai ke Madinah. Beliau dan rombongannya disambut oleh penduduk Madinah dengan gembira dari kalangan Ansor. Poin pertama, Rasulullah SAW membangun masyarakat baru. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid. Masjid tidak hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga merupakan sekolah bagi orang-orang Muslim untuk menerima pengajaran Islam. Selain membangun masjid, Rasulullah juga mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor untuk saling menolong, mewarisi harta bagi orang yang meninggal dunia di antara mereka. Begitulah cara Allah membekali mereka dengan nilai-nilai moral yang tinggi, sehingga Rasulullah SAW mampu membangun sebuah masyarakat baru di Madinah. Poin kedua, perjanjian dengan pihak Yahudi. Setelah Islam terpancang di bumi Madinah, Rasulullah memberi atau mengatur hubungan dengan selain golongan Islam. Tetangga yang paling dekat dengan orang Muslim di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Rasulullah menawarkan perjanjian dengan mereka yang intinya memberikan kebebasan menjalankan agama dan memutar kekayaan. Adapun isi perjanjian diantaranya yaitu orang-orang Yahudi dan Muslim masing-masing harus menafkahkan kehidupan mereka. Yang kedua, mereka harus saling bahu-membahu untuk memerangi musuh dan hendak membatalkan perjanjian tersebut. Yang ketiga, mereka harus saling menasihati, berbuat baik dan tidak saling berbuat jahat. Yang keempat, perjanjian ini tidak boleh dilanggar kecuali mereka benar-benar orang yang zalim dan berbuat jahat. Poin ketiga yaitu harta rampasan perang. Pada saat kafilah dagang kaum musyrik Mekah mengadakan perjalanan dari Syam ke Madinah. Hal ini diketahui oleh orang-orang Muslim. Kafilah dagang itu sendirilah yang membawa harta kekayaan penduduk Mesir, harta kekayaan penduduk Madinah.
yang jumlahnya sangat melimpah, sehingga Islam berhasil dan diterima oleh penduduk Madinah melalui peristiwa Aqabah 1 dan Aqabah 2, sehingga Islam mulai memancarkan tonggak negara di padang pasir yang bergelombang kekufuran dan kebodohan, sehingga pada saat inilah yang paling besar Islam mengalami dakwah pada saat dimulai. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan dari